balik lagi di Siscall, Sister Calling by Suara. Di sini kamu bisa berbagi kisahmu pada teman-teman transpuan lainnya. Ini adalah ruang amanmu untuk bercerita. Kali ini Tisha dapat DM nih dari Alona, seorang transpuan alumni Transkul juga. Dan Alona mau bercerita tentang perjuangan jatuh bangunnya mencari pekerjaan. Pada penasaran kan? Pada penasaran gak sih? Kalian dengar langsung aja nih cerita dari Alona. Yuk kita langsung saja telepon Alona. Halo Sister Alona, apa kabar? Halo Tisa, baik. Gimana kabarnya? Baik. Gimana Tisa setelah baca DM aku? Udah, dan aku tuh bener-bener tertarik banget denger cerita perjuangan kamu untuk mencari pekerjaan yang bener-bener sulit itu, Sister. Iya sister, sulit banget karena identitas aku yang berbeda sama ekspresi gender aku yang sekarang ini. Itu sangat sulit banget buat aku tuh ngelamar pekerjaan gak seperti dulu gitu loh. Kalau boleh tahu, sebelumnya memang Miss Alona itu sempat kerja di mana ya? Dulu tuh aku pernah kerja di salah satu perusahaan sebagai marketing di perusahaan furnitur sama handphone. Nah dulu itu ekspresi aku gak kayak gini Tisa. Aku ekspresinya tuh masih laki-laki lah ya, masih sesuai gender lah ya. Nah setelah aku berpenampilan atau berekspresi seperti ini, itu udah mulai agak susah tuh, karena aku tuh berbeda dengan yang di ijazah. Aku tuh udah perempuan lah ya. Benar. Aku gak bisa bayangin sih, Alona, gimana rasanya gak bebas gitu. Gak kayak apa ya, kayak terpenjara dalam sangkar gitu, benar gak sih? Kita tuh gak bisa bebas berekspresi. Terus apa yang terjadi ketika pandemi? Iya benar, aku gak bebas berekspresi. Itu yang membuat aku tuh kayak tidak menjadi diri aku gitu loh. Yourself. Nggak menjadi diri aku, sehingga aku tuh kayak mana ya namanya, aku nih perempuan, aku pengen berekspresi seperti perempuan gitu kan. Nah setelah pandemi akhirnya aku tuh di perusahaan itu yang aku bekerja itu ada pengurangan karyawan. Nah ada pengurangan karyawan, aku masuklah ke zona itu. Setelah aku masuk ke zona itu, aku mulai dapat info dari temenku gitu kan. Dapat info dari temenku kalau misalkan lu sekarang kerja di mana, dia bilang gitu kan. Nggak kerja beb, udah lu ke kosan gue buru. Dia seorang trans ya, transpuan. Oh ya udah, aku ke kosan dia bilang lu kontak aja, kalau nggak mangkal lu di aja, katanya gitu kan. Boleh sebutin aplikasinya? Ditit gitu kan. Lu jual diri online aja, oh gitu. Nah akhirnya aku jual diri online lah Tisa, kayak gitu sama mangkal. Nah pas aku mangkal itu, aku ceritanya pertama kali ikut temen itu ke Tisa. Kupikirkan aku bakalan dapet duit kayak perempuan lah ya kan, cucok gitu kan. Ya Allah Tisa, ternyata sedih banget. Kalau sama bencong tuh laki-laki tuh nawarnya gila-gila. Bayangin aja berapa, aku buka harga kalau nggak salah waktu itu di pangkalan 500 ya Tisa. Tiba-tiba dia tawar, mahal banget. Udah lu kan cong, katanya lu kan bencong, 25.000 aja katanya gitu. Ya ampun, segitukah harga diriku? Enggak, net 50.000 kalau mau. Akhirnya aku ambil. Yang penting ada berlangsungan hidup lah ya, untuk bertahan hidup. Kadang kalau sepi nih Tisa, ya Allah jong banget, gak ada customer gitu. Akhirnya aku aduh pusing mau makan besok. Untungnya aku punya warteg langganan aku. Akhirnya aku utang dulu aja dulu warteg itu. Akhirnya ya udah, nanti kalau aku ada tamu aku bayar gitu. Berarti kamu kemudian menjalin dengan profesi kamu sebagai pekerja seks, atau ada kerjaan sampingan atau yang lainnya mungkin, Alona? Untuk sekarang sih aku bekerja sebagai pekerja seks ya Tisa. Tapi pas berapa bulan aku melakukan pekerjaan online, aku tuh sempet dapat partner gitu kan. Dapat partner, dia
dia itu nembak aku, tinggal bareng sama aku, tapi kita melakukan semacam perjanjian. Iya, perjanjian. Dan dia bilang gini, kalau misalkan kamu sama aku, kamu nggak boleh kerja kayak gitu lagi. Dia bilang gitu, stop. Jadi aku yang jatah kamu buat makan, bayar kosan. Sempet bahagia sih, iya, kita sempet bahagia. Cuman di satu sisi, kalau mengandalkan dia, aku nggak bisa 100% mengandalkan dia. Ya mau nggak mau aku tuh ini apa sih, berjualan gitu kan. Karena pas pandemi itu ada salah satu tetangga aku, dia itu kena dirumahkan juga. Akhirnya dia punya ide nih buat ayo kita jualan yuk, jualan apa ya. Akhirnya kata dia, jualan donat aja kali ya, kan murah meriah, terus juga anak-anak tuh pada suka gitu, Minatnya banyak lah ya. tapi kok nggak bisa bikin donat, kata aku gitu kan. Terus kata dia, gue yang bikin, lo yang jualin gimana? Oh ya udah, kata aku gitu. Akhirnya aku jualan donat lah di situ. Donat keliling Kemang dengan ekspresi. Sangat bahagia sekali dengan ekspresiku yang sekarang gitu kan. Aku teriak donat gitu kan. Iya benar. Donatnya ibu, adik gitu. Iya. Berarti kamu berjualan dengan ekspresi kamu yang feminim. Iya, bener banget. Tapi kamu ngerasa bahagia? Bahagia banget. Sebahagia umat. Iya dong, walaupun aku pendapatannya gak besar ya cukup lah buat kirim orang tua aku dari jualan donat itu. Seperti itu. Intinya aku menjadi diri sendiri gitu loh, tidak menjadi orang lain. Inilah ekspresiku gitulah. Berapa harga donatnya, per satu donat apa per? Kita ada yang jual perbokan sama persatuan. Nah, persatuan itu biasa yang aku kelilingin. Nah, kalau yang perbokan itu yang aku jual dari aplikasiku. Jadi aku izin sih sempet kayak, saya aku punya donat, tapi ini khusus buat jualan donat. Oh ya udah, kata partnerku kan. Akhirnya yang dari aplikasi itu aku jual perbokan, yang keliling itu aku jual satuan gitu. Nah, kalau yang satu itu 2.500, aku dapat untung 500 perak per donat ya. Tapi kalau yang bokan itu sebok itu 25.000, aku dapat untung 5.000. Oke, iya. Aduh, hebat sih Alona. Lalu, apa kamu mendapatkan bulian dan lain-lainnya karena identitas kamu saat berjualan donat? Bulian tuh udah makanan sehari-hari, Tisa. Iya, baik sama anak kecil ataupun dewasa ya. Kalau anak kecil sih kayak gini nih, misalkan ada tipe anak kecil tuh yang kalau ngatain gue tuh langsung gitu. Tante bencong ya gitu. Kenapa gebok aja sih sekalian? Jangan, dia kan anak kecil gitu kan. Terus ada juga nih Tisa yang ngatainnya pas aku udah jalan gitu kan, udah jauh baru dia teriak bencong gitu kan. Terus ada lagi yang belum apa-apa, dari jauh dia teriak bencong. Nah itu kadang-kadang membuat aku tuh insecure gitu kan, kayak gitu. Dan terus juga kalau untuk yang dewasanya sih lebih kayak kepelecehan ya. Kadang dia gini loh, tiba-tiba ini asli kan nih kayak gitu sambil mencet-mencet aku. Dan itu kadang membuat kamu dapat perlakuan yang tidak senonoh juga ya, semacam kayak pelecehan gitu. Iya, itu yang aku bilang, aku dapat pelecehan seksual kalau dari yang dewasa ya. Maksud aku, ya lu nggak perlu kayak gitu ya, ini asli. Lu kira gue kayak dulu pakai sarung kaki atau nggak popok bayi gitu kan? Pengalaman pribadi ya Alona. Ini tuh asli karena aku kan udah hormonal gitu kan. Seperti itu Tisa. Kamu nggak berusaha untuk mencari loket pekerjaan di kantor lagi kayak dulu Alona mungkin? Udah Tisa, aku sempet nanya temen-temenku yang dulu kita kerja bareng pun dengan ekspresiku yang sekarang, dia nggak mau masukin aku gitu. Karena dia maunya tuh aku harus kayak laki-laki gitu, harus berpura-pura dulu gitu. Makanya aku kadang-kadang kayak ambil nggak kayak gitu. Sedangkan aku kan udah berekspresi, udah nyaman dengan ekspresiku yang sekarang ya. Nah terus kedua, aku juga sempet cari-cari tuh di lowongan-lowongan. Itu cuman ada laki-laki dan perempuan, dan itu membuat aku insecure, membuat aku tuh kayak gak mungkin deh kayak keterima gitu kan. Sedangkan kita di tengah-tengah ya. Iya, terlalu berpatokan laki dan perempuan gitu kan. Nah terus aku juga pernah sih
memberanikan diri gitu untuk melamar. Akhirnya si perusahaan itu mau si bagian yang interview itu menjelaskan, maaf kak, bukan kita nggak mau terima kamu, cuma karena ekspresi kamu berbeda dengan foto ijazah kamu, sedangkan mencari orang jujur itu susah. Dia bilang itu kita nggak bisa, takutnya kamu kenapa-napa atau misal kamu melakukan yang tidak jujur, kita mau nyari kemana, sedangkan di foto kamu kita bisa kasih ke kantor polisi berbeda dengan yang sekarang seperti itu. Makanya itu yang membuat kita tuh sulit dengan ekspresi yang sekarang ini. Alona, aku tuh benar-benar termotivasi banget loh denger cerita dan perjuangan kamu yang sebesar itu untuk terus bekerja, bahkan gak malu untuk kerja apapun. Kamu punya sesuatu yang mau kamu katakan gak untuk teman-teman transpuan lainnya di luaran sana yang pastinya juga mengalami struggle seperti kamu? Ya, aku punya pesan sih buat teman-teman transpuan di luar sana, tetap semangat, ya kan? Tetap kuat dalam menghadapi berbagai bentuk diskriminasi atau beban yang kita alami gitu kan. Dan ingat, cari uang atau mendapatkan penghasilan bukan cuma melalui pekerjaan formal dengan cara apapun, entah itu pekerja seks, entah itu kita berjualan seperti itu. Iya. Kita harus tetap syukuri dan ikutin alirnya seperti itu. Iya, seperti air mengalir aja. Iya, begitu. Alona. Terima kasih Tisa. Sama-sama Alona, bahagia selalu ya Alona. Terima kasih banyak loh sudah mau berbagi untuk teman-teman transpuan lainnya di luaran sana soal perjuangan kamu Alona. Aku yakin kata-kata kamu yang sederhana itu begitu berharga untuk memberikan semangat pada mereka semua. Terima kasih Alona. Dan untuk sister-sister semua, bener loh, bener banget apa yang Alona katakan. Tetap jadi diri kalian sendiri aja dan jangan kalah dengan keadaan. Meski sulit, jalani aja gitu. Jangan sampai menyerah dengan kepala yang mengendah ke atas. Dan percaya dirilah. Sampai jumpa di Sisgol episode selanjutnya. Jangan lupa DM kisah-kisah yang lain dan berikutnya ya di cerita kalian yang lainnya. See you and bye-bye. Dadah.